Setelah kita berhasil berpindah dari satu screen ke screen lainnya dan kita juga sudah berhasil mengirimkan sebuah data melalui sebuah parameter. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah melakukan konfigurasi header bar daripada screen-nya ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita melihat sebuah header bar dan di sini masih default ya. Di sini ada home, title-nya, lalu di sini ada user screen. Nah, sebenarnya header bar ini bisa kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman masuk ke bagian dokumentasinya, di sini kita bisa masuk ke bagian configuring the header bar. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan konfigurasi header bar-nya ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini kita akan mengganti home-nya, title-nya ini sesuai dengan yang kita mau atau yang kita mau custom atau tidak mau sesuai dengan nama root-nya itu. Nah, teman-teman bisa melakukan di bagian stack.screen-nya ini ada props yang namanya option. Nah, teman-teman tinggal masukkan title, lalu nama title-nya sesuai dengan yang teman-teman mau. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Misalnya di bagian home-nya ini kita mau ganti title-nya ini sesuai dengan yang kita mau. Misalnya di sini kita masukkan option. Option dia menerima sebuah objek, lalu di sini ada properti yang namanya title. Lalu di sini kita ganti jadi my home. Nah, kalau sekarang teman-teman lihat, kita sudah melihat tulisan my home di aplikasi React Native kita. Jadi sekarang title daripada screen-nya itu tidak lagi default sesuai dengan nama screen-nya, tapi kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Selain kita bisa mengganti title-nya, kita bisa juga mengganti misalnya di sini kita bisa mengganti color-nya atau warna daripada header bar-nya ini. Misalnya kita akan ganti background color daripada header bar-nya ini, kita bisa menggunakan header style, lalu di sini ada background color. Nah, di sini header style, dia menerima sebuah objek, lalu di sini dia ada background color. Sekarang kita ganti warnanya jadi red. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang kita telah mengganti warna daripada header bar kita jadi merah. Oke, selain warnanya bisa kita ganti, kita juga bisa mengganti header tint color-nya. Misalkan di sini kita mau tambahkan header tint color-nya. Header tint color. Oke, kita kasih koma dulu karena dia adalah sebuah objek. Lalu di sini kita ganti jadi blue misalnya. Headers tidak pakai S ya, ini harusnya header tint color kurang T. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita tulisan daripada my home-nya ini atau title-nya ini berubah jadi blue gitu. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi header bar-nya ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau teman-teman mau lihat kita bisa mengkonfigurasi apa aja sih di bagian headers-nya ini. Nah, teman-teman bisa masuk ke bagian additional configuration ini. Kita buka. Lalu di bagian API reference, di sini teman-teman bisa lihat konfigurasi apa aja atau properti apa aja yang bisa kita gunakan. Tadi kita sudah mencoba title, terus di sini ada header back title dan lain-lain yang bisa teman-teman gunakan untuk mengkonfigurasi si bagian header
bar-nya ini. Oke, kita masuk ke bagian codingannya juga. Kalau misalnya kita mau melakukan konfigurasi di bagian lain, ya teman-teman sesederhana tambahkan option lagi di bagian yang user ini. Misalkan di sini kita pengen di bagian usersnya ini kita tidak ingin menampilkan header bar-nya ini. Nah, teman-teman bisa gunakan header sound jadi false. Nah, kalau kita masuk ke halaman home-nya, di sini kita lihat bahwa tidak ada lagi header bar di bagian screen usernya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan konfigurasi bahwa di bagian header sound-nya itu, di bagian screen usernya itu header sound-nya itu jadi false. Kalau kita mau adain lagi di sini kita bisa ganti jadi true gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kita sudah melakukan konfigurasi beberapa konfigurasi untuk bagian header bar-nya ini. Nah, kalau teman-teman lihat kalau misalnya kita punya banyak screen di aplikasi kita dan kita melakukan konfigurasinya itu satu persatu atau secara manual. Tentu ini akan menjadi sebuah repetitif ya atau tugas yang berulang-ulang. Nah, di bagian React Native Navigation ini dia sudah siapkan sebuah fitur untuk sharing a common option across screen. Jadi kita bisa membagikan option-option yang umum di masing-masing screen-nya itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan di sini prop screen option dari Stack Navigator-nya, lalu kita taruh option-option yang mau kita pakai di sana. Kita akan langsung contohkan. Misalnya kita di sini kita akan hapus di bagian option-nya ini. Lalu ini juga kita hapus di bagian option-nya. Kita akan kembalikan ke tampilan default-nya. Lalu kita pengen semua headers-nya ini berwarna merah. Nah, di sini di bagian Stack Navigator-nya teman-teman bisa kasih screen option. Dia menerima sebuah objek. Lalu di sini misalkan kita mau ganti warnanya jadi warna merah. Di sini kita copy, lalu kita taruh di sini. Nah, sekarang home screen-nya, header bar daripada home screen-nya berwarna merah. Lalu kalau kita masuk ke bagian user screen, header bar-nya juga berwarna merah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada option-option yang common dan emang perlu diimplementasiin di banyak screen, nah teman-teman bisa masukkan screen option di bagian Stack Navigator-nya ini. Sehingga semua screen yang kita punya nanti bakalan terimplementasi dari option yang kita definisiin di bagian Stack.Navigator-nya. Nah, itu dia beberapa tips cara kita melakukan konfigurasi dari konfigurasi header bar di React Native di React Navigation untuk mempercantik header bar yang kita punya atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu dia untuk materi stack screen-nya. Jadi kita sudah belajar berpindah antar screen, lalu kita juga sudah belajar mengirimkan data dari satu screen ke screen lainnya, dan terakhir kita juga sudah belajar mengkonfigurasi header bar di Stack Navigator-nya ini. Nah, sampai ketemu di materi berikutnya.